Hiroshima kembali memberikan pesan untuk dunia. Apabila pada era Perang Dunia Kedua, serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki menandai menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Maka kali ini, Hiroshima menjadi tempat bersejarah di mana kelompok sekutu yang tergabung dalam G7 kompak melawan paksaan ekonomi yang kian mengganggu. Melalui pernyataan tentang keamanan ekonomi, para pemimpin 7 negara demokratis terkaya di dunia tersebut akan meningkatkan ketahanan. Tidak lain dengan mengurangi kerentaan dan melawan praktik jahat yang mengeksploitasi dan memperkuatnya. Tidak secara eksplisit, siapa yang meluncurkan praktik jahat dan melakukan paksaan ekonomi. Akan tetapi, semua akan bersepakat bahwa Cina biang keladinya. Sobat bisnis, inilah fokus. Antisipasi G7 terhadap paksaan ekonomi Cina. KTT G7 Jepang menghasilkan sejumlah poin krusial di bidang politik, sosial, dan ekonomi yang akan dieksekusi untuk kepentingan bersama. Ada sejumlah poin penting kesepakatan seperti meningkatkan ketahanan dan keamanan ekonomi yang didasarkan pada diversifikasi dan memperdalam serta menghilangkan risiko. Melansir Al Jazeera, meski tidak secara lantang menuding Cina, G7 tampak menjadi semakin vokal tentang penggunaan pembatasan perdagangan Cina dalam perselisihan politik. Mereka siap bekerja sama untuk mengatasi ketergantungan ekonomi terhadap Cina. Para pemimpin G7 menyatakan, dunia telah menghadapi peningkatan yang mengganggu dalam insiden pemaksaan ekonomi yang berusaha untuk mengeksploitasi kerentaan dan ketergantungan ekonomi dan merusak kebijakan dan posisi luar negeri dan dalam negeri anggota G7 serta mitra di seluruh dunia. Sehari berselang, kelompok G7 merilis komunike atau pernyataan bersama yang menyebut ingin mengurangi ketergantungan rantai pasok terhadap Cina. Di sisi lain, pendekatan kebijakan G7 tidak dirancang untuk merugikan Cina, dan mereka juga mengklaim tidak berusaha menggagalkan kemajuan dan pembangunan ekonomi Cina. Selain itu, perkumpulan 7 negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini juga menyoroti situasi di Laut Cina Timur dan Selatan. Pemimpin G7 mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengklaim maritim ekspansif Cina di Laut Cina Selatan, dan mereka menentang kegiatan militerisasi Cina di wilayah tersebut. Sorotan terhadap Cina pun tidak berhenti di situ. Pemimpin G7 menyerukan resolusi damai Cina terhadap Taiwan. Hal ini disambut oleh pemerintah Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan berterima kasih kepada G7 atas tindakan konkret selama 3 tahun berturut-turut yang menyatakan keprihatinan dan penekanan mereka pada perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan. Melansir Taipei Times, sebagai negara penting di kawasan Indo-Pasifik, Taiwan akan terus bekerja sama dengan negara anggota G7 dan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk mendukung aliansi demokrasi global, menjunjung tinggi tatanan internasional berbasis aturan, menolak penindasan otoritarianisme, dan mempertahankan kebebasan dan keterbukaan kawasan Indo-Pasifik, serta perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran global. Geram melihat tudingan-tudingan G7, Cina pun angkat suara. Melansir VOA, Kementerian Luar Negeri Cina mengkritik pernyataan bersama G7 di Jepang. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut G7 membuat klaim muluk-muluk tentang mempromosikan dunia yang damai, stabil, dan makmur. Akan tetapi, apa yang dilakukannya justru menghambat perdamaian internasional, merusak stabilitas regional, dan mengekang pembangunan negara lain. Terkait ekspansi Cina di Laut Cina Selatan, Kemlu mengklaim bahwa negeri tirai bambu merupakan pembela yang tegas dan kontributor untuk aturan hukum maritim internasional. Negara-negara terkait perlu menghormati upaya negara-negara kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas,
dan berhenti menggunakan isu-isu maritim untuk mendorong perpecahan antara negara-negara kawasan dan memicu konfrontasi blok. Soal aktivitas pemaksaan ekonomi, Beijing menuduh balik Amerika Serikat yang menjadi pemaksa nyata yang mempolitisasi dan mempersenjatai hubungan ekonomi dan perdagangan. China mendesak anggota G7 untuk tidak menjadi kaki tangan Amerika Serikat dalam pemaksaan ekonomi. Namun, penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan, negara-negara G7 berkeinginan mengurangi risiko, bukan memisahkan diri dari China. Dia menambahkan, pemimpin negara G7 akan mengurangi sejumlah langkah untuk mengantisipasi ketergantungan ekonomi, termasuk upaya membangun rantai pasok yang lebih tangguh dan upaya melindungi teknologi melalui pembatasan ekspor dan investasi keluar. Reaksi tegas China terhadap pernyataan bersama G7 semakin menjadi pengingat bahwa ketegangan masih akan berlangsung. China bahkan mendesak anggota G7 untuk mengikuti tren zaman, fokus untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka miliki di rumah, berhenti bersekongkol untuk membentuk blok eksklusif, berhenti menahan dan memukul negara lain, berhenti menciptakan dan memicu konfrontasi blok dan kembali ke jalan dialog dan kerjasama yang benar. Di sisi lain, G7 ingin berdiri bersama dalam kebijakan luar negeri para anggota dan mitra, serta menjawab tantangan keamanan untuk membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Bagaimana menurut Anda? Apa makna pertemuan G7 di Hiroshima kali ini?